Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber Dongeng Nusantara dimanapun saja Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan membacakan cerita si Yamin dan si Johan. Penulis adalah Merari Siregar. Cetakan pertama tahun 1921. Diterbitkan oleh PT Balai Pustaka. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Di tepi Prinsenland atau sekarang Jalan Mangga Besar di Taman Sari, ada sebuah rumah setengah tua berdinding papan beratap genting. Bila diperhatikan, dinding rumah itu catnya tidak tentu warnanya lagi dan halamannya yang sangat kotor, menandakan bahwa yang mendiaminya orang miskin juga. Suatu hari ketika matahari hendak masuk ke peraduannya, hawa panas bertukar menjadi agak sejuk dan angin lemah lembut bertiup sepoi-sepoi. Pohon kenari yang besar-besar dan tinggi kanan kiri jalan menggerakkan ranting dan daun-daunnya. Udara pada waktu itu sedap dan nyaman rasanya. Orang-orang yang telah pulang bekerja beristirahat di depan rumahnya. Ada yang duduk membaca, ada yang bermain dengan anaknya, ada pula yang memperhatikan orang lalu lintas di jalan besar, masing-masing dengan kesenangannya. Di muka rumah tersebut di atas berdiri seorang perempuan, mukanya asam saja. Tiada sabar rupanya, sebentar-sebentar ia menoleh ke ujung jalan besar seolah-olah menantikan orang. Tidak berapa lama datang seorang anak laki-laki dengan tergopoh-gopoh. Setelah sampai, perempuan itu menegur dan menyuruh anak itu masuk ke rumah dengan segera. Anak itu masuk dengan diam-diam diiringkan oleh perempuan itu. Yamin, bawa kemari uang yang di kantungmu itu, semuanya. Ayo lekas, 29 sen. Mesti ada lagi, ayo lekas. Begitulah suara yang keluar dari mulut perempuan itu. Tangan kirinya mengguncang-guncang tubuh anak itu dengan kasar. Anak itu menangis. Ia berkata bahwa uang tak ada lagi padanya, biarpun 1 sen. Engkau bohong, tuduh perempuan itu dengan suara marah. Mesti ada kau sembunyikan. Ayo, berikan semuanya, lekas. Ya, betul hari ini saya dapat uang 35 sen, tetapi 6 sen saya belikan nasi, sebab saya sangat lapar. Sambil berkata itu, dipandangnya muka perempuan yang pengis itu. Oh, bagus. Engkau beli nasi 6 sen. Biasakanlah begitu. Berapa kali kukatakan lebih dahulu, harus engkau bawa ke rumah semua uang yang kau peroleh. Ingat ya, jangan lupa lagi, mengerti? Dan tiap-tiap kali ia membentak, anak itu dipukul dan ditendangnya sehingga jatuh terguling-guling ke lantai. Kalau sudah demikian, anak itu ditinggalkannya menangis di sudut kamar. Perempuan itu keluar membawa uang. Sebelum menguncikan pintu, ia memandang dulu kepada anak yang sedang menangis itu dengan membeliakan mata sambil berkata, tutup mulut, kalau tidak. Ia memutuskan perkataannya sambil mengacungkan tongkat pemukul. Keadaan di dalam rumah itu sangat sederhana. Di tengah-tengah kamar depan terletak sebuah peti besar, rupanya untuk ganti meja tulis. Dekat jendela pada dinding sebelah depan ada sebuah meja yang kakinya tinggal 3. Meja itu dirapatkan ke dinding supaya jangan jatuh. Memanjang dinding yang sebelah lagi terletak 2 buah tempat tidur kayu dialasi tikar yang sudah koyak-koyak. Kota Jakarta selain dari penduduknya banyak, nyamuknya pun banyak. Karena itu orang hampir tak dapat tidur kalau tidak memakai kelambu. Pendeknya, kelambu itu perlu di tiap-tiap rumah, sekalipun rumah orang miskin. Tetapi di dalam rumah ini tidaklah tampak barang yang amat perlu itu. Di sana-sini di dekat dinding sebelah belakang terletak ember 3-4 buah berisi air kotor bekas pencuci piring dan cangkir.
Semua itu mendatangkan bau yang tidak sedap dan sangat mengganggu kesehatan. Dekat ember-ember itu ada sebuah peti. Dindingnya sebelah muka dibuka dan di dalamnya dipakukan papan 2-3 tingkat. Tempat meletakkan piring dan mangkuk. Di sebelahnya ada lagi sebuah bantal yang amat kotor, sebuah sapu lidi dan sapu ijuk yang rupanya jarang dipakai, tersandar di sisi tempat tidur itu. Selain dari itu, tak ada apa-apa di dalam rumah itu yang dapat menarik pemandangan, semuanya menyempitkan pikirannya saja. "Ah, dia sudah keluar," kata anak itu sambil bersungut-sungut dan mengeringkan air mata dengan lengan bajunya. Sekali lagi didengarkan baik-baik. Benarkah perempuan jahat dan bengis itu telah keluar? Ya, ia sudah pergi dan di dalam rumah itu tak ada lagi orang. Anak itu gemetar kedinginan, di luar sunyi selain suara hujan lebat sebagai dicurahkan dari langit. Perlahan-lahan ia mendekati tempat tidurnya lalu berkata, "Johan, engkau sudah tidur?" Di tempat itu bergerak seorang anak kecil. Anak yang kedinginan itu bertanya pula sekali lagi, "Sudah tidur engkau, Johan?" Belum," jawab anak yang di tempat tidur dengan perlahan-lahan sebagai orang ketakutan. "Sudah pergi dia, Bang?" tanyanya kepada abangnya yang menghampirinya. Anak yang tidur di tempat itu Johan namanya, adik si Yamin. Ia baru berumur 7 tahun, abangnya 9 tahun. Sambil meraba-raba karena tidak dapat melihat adiknya dalam gelap itu, si Yamin naik ke tempat tidur. Setelah ia berbaring, berkatalah adiknya, "Aduh Bang, dingin sangat rasanya, perut pun sangat lapar. Sehari-harian ini belum suatu apa yang saya makan, hanya air dingin saya minum. Tadi saya minta nasi, tetapi dia marah-marah saja dan memukul saya." Johan bercerita sambil menangis. Ia teringat kena pukul yang tadi. Ia tidak akan mengatakan semua itu kepada abangnya. Amat sakit dan sedih hati si Yamin mendengar perkataan adiknya. Tidak dapat ia menahan air mata. Hancur luluh hatinya memikirkan nasibnya dua beradik. Sambil menangis terseduh-seduh ia mendekap adiknya yang disayanginya sebagai dirinya sendiri itu. Saat itu tidak kedengaran apa-apa lain dari suara kedua anak yang bertangis-tangisan itu. Perasaan si Yamin waktu mendengar cerita adiknya jauh lebih sakit dari kena pukulan perempuan itu tadi. Sejurus lamanya timbul pikiran dan berkata ia dalam hati, "Kata orang, Allah amat pengasih dan penyayang kepada segala makhluk di dunia. Baiklah, kemalangan ini kuserahkan saja kepadanya." Si Yamin berhenti menangis, menyapu air mata adiknya dan berkata, "Diamlah Johan, jangan engkau menangis juga. Ini ada saya bawakan nasi sebungkus. Makanlah lekas-lekas sebelum perempuan itu datang kembali." Si Johan menerima bungkusan nasi itu dengan kedua belah tangannya, lalu dibuka dan makanlah ia dalam gelap gulita itu. Sehabis makan katanya, "Enak sekali nasi ini, Bang, meskipun tidak ada lauknya. Dari mana abang dapat?" Si Yamin tidak menjawab. Ia duduk termenung dengan sedih, memikirkan nasib malang yang menimpa dia dan adiknya. Nasi yang dimakan adiknya tadi bukan pemberian orang. Dari pagi sampai sore ia meminta-minta. Dapat 35 sen, 6 sen dibelikannya nasi 2 bungkus. Sebungkus dimakannya di tengah jalan, dan yang sebungkus dibawanya pulang untuk adiknya. Uang lebihnya itu tadilah yang diberikannya kepada perempuan itu. Jika sekiranya tidak gelap gulita di dalam rumah, dapatlah dilihat rupa si Yamin waktu itu. Matanya kecil cekung. Roman mukanya jika dibandingkan dengan umurnya tampak jauh lebih tua. Air mukanya yang selalu muram disebabkan kesusahan dan kesedihan menerbitkan kasihan orang yang memandang. Adiknya si Johan lebih elok rupanya, matanya terang jernih dan mukanya manis. Jikalau sekiranya ia dipelihara baik-baik, tentu akan lebih elok rupanya.
Kedua bersaudara itu tidur bersama-sama di tempat tidur yang sempit itu. Badannya terbalut dengan baju koyak-koyak dan celana bertambal-tambal lagi kotor, ditutup dengan sehelai selimut yang compang-camping. Hujan lebat makin lama makin kurang, tetapi angin bertiup dengan dahsyatnya sehingga malam itu menjadi amat dingin. Johan berkata kepada kakaknya, "Bang, rapatkanlah badan abang kemari. Mata saya tak mau tidur, saya sangat kedinginan." Si Yamin merapatkan dirinya, selimut yang kecil dan kotor itu ditutupkan kepada adiknya, hanya sedikit saja yang menyelimuti dirinya. "Tadi pagi Bapak datang kemari," kata si Johan sambil berbalik menghadap abangnya. "Ah, ia mabuk betul, sampai takut sekali saya melihat dia. 2 kali saya ditendangnya, Mak pun ditendangnya pula." "Mengapa engkau katakan Mak Johan?" ujar si Yamin. "Perempuan itu bukan mak kita, sekali-kali tidak. Mak kita sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Aduh, ia amat sayang kepada kita, Johan. Kita diberinya makan yang sedap-sedap. Kalau sudah malam kita ditidurkannya, dan bukan di atas tikar dan bantal serupa ini. Oh, tidak, tidak. Selesai makan malam kerap kali ia bercerita. Bagus-bagus ceritanya. Ia berkata, ada Tuhan yang pengasih kepada orang kaya dan miskin. Kita disuruhnya berkelakuan baik, supaya Tuhan sayang kepada kita. Kalau saya hendak tidur, disuruhnya mengucap, minta dipelihara dan diberi rahmat oleh Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang itu. Rumah dan halaman dipeliharanya baik-baik, bersih sekali, tidak seperti sekarang ini. Kita pun tidak pernah memakai pakaian kotor dan bertambal-tambal. Tak pernah saya disuruhnya pergi meminta-minta. Ah, kalau Bapak tak ada, akan lebih senang hidup kita, sebab kita boleh masuk rumah piatu. Di sana anak-anak dipelihara baik-baik, diberi makan dan pakaian secukupnya, diajar membaca, menulis, dan berhitung." Sesudah si Yamin bercerita, sunyilah dalam rumah. Di jalan raya pun demikian juga. Si Johan sudah tertidur karena badannya sudah hangat seperti biasa. Si Yamin mengantuk pula lalu tidur dengan nyenyaknya. Si Johan karena masih kecil belum dapat memikirkan nasibnya jauh-jauh. Jika perutnya sudah kenyang dan badannya tak kedinginan, senanglah hatinya, dan ia pun tidur nyenyak. Si Yamin amat lain halnya, ia tertidur hanyalah karena sangat letih dan lesu, karena perjalanan sepanjang lorong dan pasar untuk meminta-minta. Setiap hari ia harus mengembara di lorong-lorong dan kampung-kampung di kota Jakarta yang ramai. Mengerjakan perintah materinya yang kejam itu, ia mencari orang-orang yang menaruh kasihan untuk mengharapkan sesen 2 sen. Jikalau kurang membawa uang pulang, pukul, tempeleng, dan tendanglah yang menyambut dia di rumah. Ditambah pula dengan nista dan maki yang terhambur dari mulut perempuan itu. Sungguh pun demikian, ia selalu bekerja sungguh-sungguh untuk memelihara adiknya yang sangat dicintainya. Petang hari bila ia sampai di rumah, alangkah besar hatinya sebab ia dapat berjumpa dengan adiknya. Kadang-kadang Johan datang mengeluk-elukan sampai ke jalan besar. Berapa kali ia hendak lari ke tempat lain, menghindarkan segala siksaan ibu tirinya itu, tetapi tidak sampai hatinya meninggalkan adiknya. Lagi pula ia tidak dapat melupakan pesan ibunya. Katanya, "Yamin, kalau Mak sudah tak ada lagi, jangan engkau lupa kepada Tuhan. Baik-baiklah perangimu. Kelak di hari kemudian kita bertemu di negeri akhirat. Sayangilah adikmu, jangan sekali-kali engkau tinggalkan dia." Itulah yang selalu teringat oleh Yamin jika ia merasa tak tahan lagi tinggal di rumah orang tuanya.
Sesampainya di jalan besar, ibu tiri kedua anak itu menyimpang ke jalan yang menuju Mangga Besar. Meskipun hari hujan dan gelap, ia berjalan terus saja. Setelah sampai di jembatan Mangga Besar, ia berbelok menuju Glodok. Akhirnya sampailah ia ke sebuah rumah. Di depannya tergantung sebilah papan dengan tulisan tempat penjualan candu. Dengan tidak ragu-ragu, perempuan itu berkata kepada seorang yang duduk di tempat itu, "Kasih candu 4 hun." Orang itu terkejut karena ia tak menyangka masih ada orang yang hendak membeli candu. Waktu itu hari sudah malam dan hujan terus mencurah, sedang waktu menutup penjualan sudah tiba. 4 hun, tanyanya seraya membuka laci meja. 1, 2, 3, 4, jadi 24 sen, katanya kemudian sambil meletakkan candu yang berpalut timah di depan perempuan itu. Karena hari masih hujan, perempuan itu tidak terus pulang. Ia menantikan hujan berhenti. Candu itu dimasukkannya ke dalam kantung kutangnya dengan hati-hati. "Engkau di sini, Inem?" tanya seorang laki-laki dari balik pintu sebelah penjualan candu yang dinamai orang rumah Kit, yakni tempat orang berkumpul-kumpul pengisap candu itu. Inem, demikian nama perempuan itu, memalingkan mukanya yang kurus dan pucat itu menghadap kepada orang yang menegur. Di sana tampak 5-6 orang. Ada yang tidur nyenyak, ada yang duduk bercakap-cakap dengan riangnya, dan ada pula yang sedang asyik menghirup candu. Lama juga Inem berdiri di sana dan hujan pun belum hendak berhenti. Si Inem duduk dekat orang yang menegur dia tadi, lalu keduanya bercakap-cakap. Mendengar percakapan mereka, nyatalah perempuan itu bukan baru-baru saja tahu mengisap candu, tetapi sudah biasa bergaul dengan racun dunia itu. Pukul 11 malam baru hujan reda, Inem segera meninggalkan tempat itu. Ia menuju ke Taman Sari. Tak lama sepeninggal Inem, keluarlah seorang laki-laki dari dalam bilik rumah Kit itu, lalu duduk di bangku sebelah laki-laki yang menegur si Inem tadi. Mereka lalu bercakap-cakap memakai logat Jakarta. Batuk orang yang baru duduk itu sambil meraba-raba kantungnya mencari rokok. "Ah, gak ada lagi bakonya," katanya setelah beberapa kali meraba saku dan tidak juga mendapat apa-apa. "Minta bakonya, Mat." "Lu gak malu, Jaka? Minta-minta aja," jawab si Ahmad. "Masa laki-laki segede lu minta-minta tembakau aja? Ini." Ahmad memberikan tempat rokoknya. "Ah, lu marah-marah aja. Baru kali ini gua minta rokok udah ngomel," sahut si Jaka. Lalu ia menggulung rokok dengan tertawa-tawa. Katanya pula sambil menghembuskan asap rokok ke atas. "Sama siapa lu ngomong-ngomong tadi, Mat? Kayak suara perempuan." "Ah, siapa lagi? Apa lu nggak lihat tadi si Inem datang beli madat?" "Beli madat? Bakal siapa?" "Lu tanya lagi, bakal siapa? Lu nggak tahu? Dia emang suka ngisap madat." "Ah, gua kasihan liatin anak kualon yang 2 orang itu, bapak pemabok, emak pemadat." "Oh, betul. Tadi sore gua lihat si Bertes di Pasar Baru. Dia lagi jalan gak keruan. Bentar-bentar mau jatuh, mukanya merah, badannya keringatan. Kalau nggak polisi yang tolong, boleh jadi dia dapat cilaka. Malum aja, Pasar Baru begitu rame sih. Tapi lu bilang bininya pemadat. Dari mana dia dapat duit bakal beli madat?" "Oh, lu nggak tahu? Anak walonye yang tue saban sari disuruh minte-minte. Yang kecil saban sari dia pukulin. Untung ada tetangga yang suka nulung kasih makan. Kalau enggak, anak itu boleh jadi enggak makan. Dulu lain, lagi masih ada emaknya yang betul, rumahnya bersih, anak-anaknya juga dipiara dengan baik. Si Mina memang rajin, pikirannya bagus. Saban sari dia pergi kerja ke gedung-gedung, cuci kek, menjahit kek. Bukan kayak si Inem ini, nggak keruan. Si Bertes juga lagi hidup si Mina, belum pemabuk kayak sekarang. Betul, gua kasihan sama anak-anaknya. Nah, gua mau pulang. Lu mau kemana lagi?"
Lu duluan aja, gue mau ke pasar ikan dulu, jawab si Jaka. Tidak berapa lamanya rumah Kit itu kosonglah karena orang-orang yang mengisap madat sudah pulang ke rumah masing-masing. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.